Selamat sore, apa kabarnya semua? Baiklah, Ibu akan lanjutkan materi eh, manajemen pengetahuan ya. Untuk materi pertemuan ke-6, ini filenya sudah Ibu upload juga di Spon ya. Filenya ini untuk pertemuan 6 sampai 10. Ibu akan jelaskan saja materi yang untuk pembahasan di pertemuan ke-6. Yaitu tentang knowledge management system. Nanti kita bagi-bagi manajemen sistem ini untuk pertemuan 6 ini khusus untuk yang proses atau sistem yang pertama, yaitu discovery. Oke, kita langsung lihat saja materinya. Di sini ada dasar-dasar dan solusi KM. Jadi ini bagan ya, gambar basic dari atau foundation dari KM. Terus ada bagian lapis keduanya, KM Solution, solusi dari KM. Jadi untuk menerapkan KM itu yang nantinya ada proses dan sistem ya di solution ini, itu harus ada foundation atau dasar. Apa saja KM Foundation-nya? Ada 3 di sini untuk mendukung proses sama sistem tadi, yaitu adanya infrastruktur, adanya teknologi, dan juga mekanisme ya. 3 dasar untuk penerapan KM, 3 hal ini sehingga nanti mendukung yang namanya KM Solution, yaitu KM proses dan KM sistem. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah berkaitan dengan KM proses atau sistem ini. Ya, kita tahu nanti kita tahu bahwa proses ini sebenarnya sudah kita bahas waktu di awal, waktu kita bahas materi siklus KM ya, atau siklus MP, siklus manajemen pengetahuan. Di situ ada proses-proses utama di dalam penerapan KM. Langsung saja kita lihat nanti ya, apa saja. Oke, ini penjelasannya. Solusi terdiri dari proses dan sistem. Solusi MP atau KM ya, sama ya. MP itu versi Indonesianya, manajemen pengetahuan. Kalau KM, knowledge management. Ya, bergantung pada dasar KM, jelas bahwa solusi ataupun yang akan kita gunakan atau kita terapkan proses dan sistemnya itu akan bergantung pada dasar-dasar atau foundation dari KM tadi, yaitu mekanisme, teknologi, dan infrastruktur KM. Nah, kita lihat di sini proses KM ya. Di bagian KM Solution tadi ada proses. Di sini ada definisinya, apa itu proses KM, yaitu melakukan aktivitas-aktivitas terkait menemukan, menangkap, membagi. Nah, ini tadi Ibu bilang ada berkaitan dengan siklus ya, siklus KM. Bahwa ada 3 proses utama di dalam kita menerapkan KM. Menemukan, menangkap, membagi, dan menerapkan. Ada 4 ya. Menemukan dan menangkap ini jadi satu. Di awal kita memperoleh pengetahuan itu. Menemukan dulu, menangkap, membagi. Ini proses kedua kalau dalam siklus terintegrasi itu ya. Menerapkan ini proses ketiga. Nah, di sini lebih detail lagi untuk proses pertama, ada menemukan sama menangkap. Konteksnya sama, masih tetap dalam organisasi ya tentunya. Konteks untuk manajemen pengetahuan ini tujuannya apa? Untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Jelas, perusahaan atau organisasi itu tujuan dasarnya untuk menerapkan MP ini tentunya untuk supaya unggul dalam bersaing ya, keunggulan kompetitif. Oke, proses utama tadi sudah jelas. Menemukan istilahnya discovery, menangkap itu capture, membagi itu sharing, keempat menerapkan application. Nah, di pertemuan 6 ini kita khusus bahas yang discovery, menemukan proses pertama di dalam penerapan knowledge management. Oke, di sini ada lagi penjelasan detailnya dalam bentuk bagan ya. Dasar-dasar dan solusi KM. Tadi ada foundation atau dasar dari KM, yaitu mekanisme. Tertuang di sini penjelasannya, infrastruktur ya, macam-macam infrastruktur itu termasuk budaya organisasi, organization culture, struktur organisasi, infrastruktur
TI ya, Common Knowledge, pengetahuan umum, Physical Environment, lingkungan fisik ya, lingkungan organisasi itu. Terus ada KM Teknologi, ada KM Mekanisme ya. Ini foundation atau dasar dari KM. Nah, solusinya di sini ada proses, ada sistem. Jadi ini proses tadi ada 4, discovery, capture, sharing, application. Tentunya nanti akan kita buat proses itu by system ya, menjadi suatu knowledge discovery system, ini knowledge capture system, knowledge sharing system, dan knowledge application system. Nah, nanti prosesnya discovery ini ada istilah combination socialization untuk capture, internalization, dan externalization ya. Yang sharing ada exchange, application ada direction, routines. Nah, kalau kalian masih ingat untuk 2 proses pertama ini aktivitas ataupun proses yang kita dapat lakukan. Kalau discovery tadi ada combination socialization, kalau capture tadi internalization sama externalization. Itu tidak lain kalau kalian masih ingat ini tentang yang berkaitan dengan model manajemen pengetahuan Nonaka Takeuchi. Ada model spiral ya yang dikenal prosesnya itu ada SECI, SECI. Itulah proses konversi ya, konversi pengetahuan. Itulah yang tertuang. Kalau discovery dia C dengan S-nya, combination socialization. Kalau capture dia internalization sama externalization. Seperti itu. Ya. Oke, kita langsung saja lihat. Nih, proses KM. Di sini tadi discovery ada combination sama socialization ya. Capture, sharing, application. Nah, 2 ini jadi proses utama sebenarnya. Kalau di siklus itu dia jadi 1 ya, siklus terintegrasi ya. Ini satu poin ya, seperti itu ya. Ini poin kedua, poin ketiga. Tapi di sini dipecah bahwa proses utama pertama itu ada discovery, menemukan pengetahuannya, terus ada menangkap pengetahuan. Proses yang bisa kita lakukan untuk discovery ini ada combination socialization, kalau capture ada eksternal sama internal ya. Oke, langsung kita lihat. Di sini proses KM. Nah, di sini ya prosesnya bergantung pada 7 subproses. Jadi proses KM itu yang 4 tadi utama itu ditunjang lagi dengan 7 subproses atau 7 proses bagian dari proses utama tadi ya. Untuk yang 2 pertama tadi ada 4, yang 2 proses berikutnya itu ada 3 ya, jadi totalnya ada 7. Nah, kita ulang lagi knowledge spiral ya, kalau masih ingat ya, SECI model ya. Kalau tadi di proses discovery ada combination sosialisasi ya, kombinasi sosialisasi. Coba kita lihat kombinasi dan sosialisasi nih. Ini yang discovery. Jadi discovery itu termasuk subprosesnya sosialisasi kombinasi. Kalau kalian masih ingat cara baca bagan ini, kalau kombinasi itu berarti konversi, ada perubahan atau konversi bentuk pengetahuan. Di sini ada taksit ya, lihat bagan ini sama ini ya. Kombinasi ini berarti pertemuan taksit. Nih, taksit. Ke atasnya taksit, ke kirinya taksit. Artinya konversi dari taksit, bentuk pengetahuan taksit, ke bentuk pengetahuan juga taksit. Kombinasi. Itulah discovery ya. Satu lagi, dia subprosesnya sosialisasi. Yaitu oke, sebentar ya. Sepertinya ada yang salah di sini. Cara bacanya, oh ini ya. Nih. Ya, maksud Ibu kombinasi itu eksplisit ke eksplisit ya, ini panahnya. Cara bacanya nih berdasarkan panah ini ya. Kombinasi eksplisit ke eksplisit, sosialisasi ini taksit ke taksit. Seperti ini. Ya, sudah dibagi setiap sisi ini rupanya ya. Kalau kombinasi dari eksplisit ke eksplisit ya. Kalau sosialisasi itu bentuk konversi pengetahuan taksit ke taksit. Masih ingat definisi bentuk pengetahuan eksplisit taksit?
Kalau eksplisit itu bentuk pengetahuan yang sudah terdokumentasi, sudah ada bentuknya seperti dokumen, file ya, buku, jurnal, majalah, CD ya, database ya. CD itu maksudnya record, file record yang kita simpan dalam bentuk CD ya, seperti itu. Bisa juga jadi suatu bentuk pengetahuan eksplisit. Artinya dia bisa dilihat, bisa ditonton, kalau dia bentuk video bisa kita dengar, sudah bentuk, sudah ada bentuknya, wujudnya ya. Sedangkan kalau taksit itu lawan dari eksplisit. Taksit itu bentuk pengetahuan yang masih dalam bentuk pemikiran, ide, gagasan yang biasanya melekat di seseorang atau di individu ya, seperti itu. Nah, proses kombinasi itu eksplisit ke eksplisit ya. Jadi dari bentuknya yang eksplisit, misalnya dari bentuk dokumen ya, atau bentuk rekaman pembicaraan dari expert misalnya, seperti itu, kita konversi ke bentuk eksplisit lain seperti misalnya bentuk buku, bentuk jurnal, seperti itu. Itu eksplisit ke eksplisit. Proses kombinasi. Untuk proses tadi discovery ya, menemukan pengetahuan. Selain itu juga masuk subprosesnya sosialisasi, bentuk pengetahuan, konversi pengetahuan, taksit menjadi taksit nih panahnya. Ya. Taksit menjadi taksit seperti apa contohnya? Kalau kemarin waktu kita bahas model Nonakata Kecil model Seci ini, contohnya ada brainstorming ya. Kalau masih ingat, contohnya untuk proses sosialisasi ini, konversi sosialisasi ini brainstorming. Jelas di situ brainstorming itu ada bentuk perubahan konversi pengetahuan taksit ke taksit. Karena apa? Karena aktivitas brainstorming itu di situ akan ada mengeluarkan gagasan seperti itu ya, seperti debat ataupun diskusi ataupun seperti rapat penting gitu ya, membahas suatu gagasan, ide yang tentunya itu adalah bentuk pengetahuan taksit. Nanti setelah itu kita utarakan ataupun kita sampaikan, mungkin akan muncul gagasan, ide, inovasi yang baru, pemikiran yang baru dari orang yang terlibat dalam brainstorming itu, maka akan muncul pengetahuan taksit yang baru. Taksit menjadi taksit ya. Proses atau contohnya adalah brainstorming. Seperti itu. Sosialisasi. Nah, itu ya. Oke, kita lihat. Jadi dua subproses ini, sosialisasi dan kombinasi untuk mendukung proses discovery. Langsung kita lihat discovery pengetahuan, menemukan pengetahuan. Ya. Definisinya di sini pengembangan pengetahuan taksit atau eksplisit baru yang berasal dari data dan informasi atau dari sintetis pengetahuan sebelumnya. Menemukan pengetahuan baru dari pengetahuan eksplisit bergantung pada proses kombinasi. Jelas tadi kombinasi itu kan eksplisit utamanya ya. Kita ngelihat bentuk pengetahuan eksplisit. Sedangkan satu lagi proses mendukungnya sosialisasi itu nanti pengetahuan barunya bergantung dari pengetahuan bentuk taksit. Seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan detailnya tentang kombinasi. Pengetahuan eksplisit baru ditemukan melalui kombinasi dengan mensintesis berbagai pengetahuan eksplisit. Artinya menggabungkan, mencampurkan antara bentuk-bentuk pengetahuan eksplisit tadi ya, menjadi suatu pengetahuan baru yang bentuknya juga tentunya eksplisit nanti. Itulah proses kombinasi. Contoh di sini dalam membuat proposal untuk klien, ya disiapkan proposal untuk ke klien, tentunya akan kita kumpulkan ya data, informasi dan pengetahuan-pengetahuan eksplisit dari proposal sebelumnya atau dari jurnal ataupun dari dokumen ya yang sudah ada, dikombinasikan. Dikombinasikan itu maksudnya digabung, dicampur ya untuk menjadi suatu proposal baru. Tentunya yang kita kombinasikan tadi, kita gabung-gabungkan tadi pengetahuan eksplisit tentunya yang akan mendukung maksud dan tujuan kita untuk proposal yang baru tadi. Seperti itu. Yang kedua ada lagi contohnya teknik data mining. Data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan baru, asosiasi ya, asosiasi di antara data eksplisit. Jadi antara data yang eksplisit yang sifatnya ada bisa kita lihat ya, bisa kita perhatikan gitu seperti jurnal, seperti dokumen, file seperti itu ya.
itu kita bisa mencari nanti hubungan asosiasi antar data eksplisit itu. Sehingga nanti bisa memunculkan pengetahuan baru. Nah, ini bisa yang jadi pengetahuan barunya itu ya bentuk eksplisit juga kita tuangkan dalam bentuk dokumen atau sejenisnya. Oke ya, itu yang berkaitan dengan kombinasi. Kalau sosialisasi ini yang taksit ke taksit tadi ya prosesnya ya, adalah sintesis dari pengetahuan taksit di antara individu-individu. Jadi ini lebih ke individu ya, karena dia taksit sifatnya. Biasanya melalui aktivitas bersama, joint activities. Ya seperti kegiatan ataupun brainstorming tadi ya, diskusi rapat seperti itu. Daripada instruksi tertulis atau verbal. Contohnya dengan mentransfer ide dan gambaran atau penjelasan atau magang membantu pendatang baru melihat bagaimana orang lain berpikir seperti itu. Ya, mentransfer ide ya. Berarti ada kegiatan diskusi atau rapat, saling tukar pikiran, saling tukar ide ya. Mentransfer ide ataupun gagasan, nanti muncul gagasan pemikiran baru dari orang lain yang mendengarnya gitu ya, punya gagasan, punya ide baru. Atau dari magang nih, ada peserta magang, terus dia proses magang maksudnya di sini ya. Misalnya ada peserta magang yang nanti bisa mendapatkan pengetahuan ya, mendapatkan pemikiran setelah dia terlibat di proses magang tadi, dia memperhatikan, dia melihat, dia mendengar orang-orang di sekitarnya yang mungkin sudah lebih ngerti ya, ataupun yang sudah lebih senior, sehingga dia akan mempunyai pemikiran-pemikiran baru berdasarkan pengalaman yang dia dapat dari orang-orang yang sudah ada terlebih dahulu atau yang senior tadi, seperti itu. Oke, itulah proses bagaimana proses pertama di dalam knowledge management ini, yaitu discovery ya, menemukan. Jadi intinya ada dua hal yang di discovery, yaitu pengetahuan bentuk taksit yang pemikiran sifatnya, satu lagi pengetahuan eksplisit. Kalau taksit itu dalam proses sosialisasi tadi, sedangkan yang eksplisit itu dalam proses kombinasi, seperti itu. Itulah proses yang pertama ya dari KM proses ini. Dari 4 itu discovery ini yang kita bahas. Untuk yang capture sebenarnya ini pertemuan berikutnya. Capture ini proses kedua, menangkap pengetahuan ya. Nanti kita bahas di pertemuan ke-7 kita ya. Selanjutnya nanti proses ketiganya itu membagi pengetahuan, sharing ya. Nah, menangkap nanti dibantu atau subprosesnya adalah 2 lagi dari proses seci. Ya. Kalau tadi kan ada kombinasi dan sosialisasi. Nah, untuk yang proses yang kedua ini menangkap ini ada eksternalisasi sama internalisasi. Ya, seperti itu. Itu subprosesnya. Terus ada membagi, proses ketiga di proses utama dari knowledge management, membagi atau sharing. Ini subprosesnya. Terus nanti kita lihat proses keempat itu ada menerapkan pengetahuan. Itu saja untuk proses yang pertama ya, discovery pengetahuan. Intinya ada kombinasi dan sosialisasi. Bagaimana kita mendapatkan ataupun menemukan discovery pengetahuan tersebut. Itu saja untuk materi pertemuan ke-6 hari ini. Terima kasih.